Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyya ba'dah. Pemirsa, sahabat, para jamaah dimanapun Anda berada, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di dalam keistiqomahan melakukan perintah Allah dan Rasulnya yang selama ini kita selalu berjumpa dengan saya, yang selalu ada yang lewat YouTube atau yang juga lewat pertemuan dengan saya. Insya Allah semoga saya doain, semoga berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah keluarganya. Semoga bila mana dipanggil oleh Allah yang itu yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, insya Allah di malam kesempatan ini saya akan membawa judul dari tentang Fathu Roban, membuka rohani batin kalian masing-masing, termasuk diri saya sendiri. Nah, ini membuat judul kurangilah kesenangan. Saya membuat judul kurangi kesenangan dan perbanyak kesedihan. Nah, di sini. Celakalah wahai para sahabat, celakalah wahai para jamaah kalau kita terus-terus mengikuti dengan keinginan hawa nafsu, yaitu kesenangan-kesenangan dunia. Sedangkan kesenangan dunia hanya dalam waktu sekejap. Waktu sekejap, ciptakanlah dunia yang waktu sekejap ini, manfaatkanlah dunia ini untuk menuju kepada akhirat. Sedangkan umur yang sebagai Rasulullah SAW cuma 63 tahun, itu sekejap. Manfaatkanlah umur kita di jalan Allah. Jangan terus-terus kita mencari kesenangan doang, tapi ternyata kesenangan itu selalu lupa kepada Allah. Nah, perbanyakilah dengan kesedihan. Ketika kita melakukan sholat, sekarang kita sedihnya di dalam hati. Kalau babakan syariat, tingkatkanlah diri, tingkatan babakan torekat, hakikat dan ma'rifatnya. Bila banyak kesedihan ketika melaksanakan dosa, kita ya Allah Rabbunal Karim, kita banyak dosa, sedih di situ, selalu datang kesedihan dalam hati kita. Kalau kita banyak memperbanyak dengan sedih daripada kesenangan, maka disitulah akan Allah menolong dengan segala apapun. Karena pertolongan tiada lain hanya Allah yang selalu mampu, hanya Allah yang selalu menolong kepada kita. Maka dengan ini insya Allah sedikit para sahabat, para jamaah yang dirahmati Allah, insya Allah mengurangi dengan kesenangan. Jadi walaupun kita mencari rezeki ke sana kemari, memang secara dohir itu kesenangan, hati-hati dalam hati kita selalu bersedih, takut ini yang kita dapat rezeki, yang kita rasakan umur ini tidak bermanfaat di akhirat. Maka jadikanlah umur kita ini yang selalu bermanfaat. Nah, makanya di dalam hati kita yang selalu, sampai kapan hatimu jernih. Nah, kejernihan di dalam hati kita ini membersihkan hati, yaitu kita harus tetap mendatangi dengan guru-guru kita atau guru-guru mursyid yang dikehendaki, yang dipercayai oleh Allah. Disitulah kita akan datangi, insya Allah dengan keilmuan, ketauhidan dan keyakinan akan datang muncul dari beliau-beliau itu. Nah, ketika kita untuk menjernihkan hati kita, karena hati kita dunia pun sampaikah kita dibawa ke akhirat, atau dunia pun sampaikah dibawa ke hati. Itu dalam surat At-Takasur. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Nah, disitulah megah-megahan urusan dunia dan urusan di kuburan pun secara dohirnya. Misalkan ini megah-megahan badan kita, di akhirat pun atau
hatta zurtumu sehingga sampai ke kuburan. Nah, kuburan hakikat yang ada dalam dada ini, ruhaniyah yang ada di dalam kuburnya badan-badan ini yang diciptakan dari tanah, maka di situ sampai ke di dalam hati merasa megah-megah, rasa bangga, merasa. Nah, disitulah kalau merasa seperti itu, hati itu belum bersih. Tapi ketika hati kita tidak hatta zurtumul makubir, tidak sampai kepada kuburan hakiki, cuma ukur di luar doang, memperkaya diri, memperbanyak mobil, boleh, nggak apa-apa, lebih diperbanyak itu rezeki, cuman di dalam hati kita tetap selalu bersih. Tiada lain, harta bukan sandaranku, istri bukan sandaranku, anak bukan sandaranku, yang sandaran aku ini adalah hanya Allah. Ketika menyembah kepada Allah siang atau malam, tetap kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemanapun kita mencari rezeki, selalu Allah yang telah mendatangkan itu dalam hati, karena rezekimu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika manusia selalu bersentuhan, selalu kita sampai ke sibuk mencari rezeki, itu takutlah di dalam diri kita, takut keluarga kita dikasihkan rezeki hanya rezeki sungkunan dari Allah atau rezeki istidrad, naudzubillahi min dalik. Insyaallah bila mana manusia yang selalu aktif di dalam hatinya hanya kepada Allah, apalagi sudah mengenal kepada wujudnya Allah, kemanapun kita pergi selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pemirsa, para sahabat, para jamaah, kurangilah kesenangan, perbanyakilah dengan kesedihan. Kesedihan ini jangan sampai nepika secara sedihna, bukan sedih dohir tapi sedih batin. Kalau sedih dohir, ternyata manusia yang selalu ada hinaan, cacian, orang yang punya utang merasa sedih. Nah, kalau batin merasa sedih, insya Allah akan diwujudkan, yaitu di akhirat nanti akan diberikan kesenangan di akhirat. Walaupun di dunia memang sedih, tapi di akhirat akan diberi kesenangan. Amin ya robbal alamin. Insya Allah semoga bermanfaat, semoga menjadi ambil hikmahnya. Kita sama-sama kepada Allah berjuang menuju ke Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah salah satu di antaranya membuka rohani batin, yaitu Fathu Robbani. Sekian dari saya, silahkan. Kalau suka, share, subscribe, nyalakan lonceng supaya jangan sampai setiap ada kegiatan ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.